Dampak yang kedua dari pengertian iman tadi itu, bahwa iman seseorang akan terus bertambah. Yazidu bitta'ah, akan bertambah kalau kemudian orangnya yang memiliki iman itu senantiasa berupaya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketaatan itu ada yang disebut dengan ibadah mahdhah. Ibadah-ibadah atau ritual keagamaan yang disyariatkan oleh Islam, baik yang sifatnya wajib maupun yang sifatnya sunnah. Tetapi juga ada ketaatan yang sifatnya luas yang kita sebut dengan ibadah am. Nah, ibadah am itu adalah segala aktivitas yang baik menurut agama yang diniatkan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka kehadiran kita pada majelis taklim kali ini dengan niat tulus untuk mendapatkan ilmu dan mendapatkan ridho Allah, maka apa yang kita lakukan pun termasuk dari ibadah itu sendiri. Nah, karena itulah tadi saya katakan bahwa antara iman dan kekafiran, antara iman dengan kesyirikan itu dua kutub yang berbeda, yang tidak akan pernah bisa bersatu. Dampaknya pula, kalau orang beriman itu harus dengan hati, lisan, dan perbuatan, maka kesyirikan itu juga bisa muncul karena hati, lisan, dan perbuatan. Kalau dengan hati misalnya, ada seorang yang yakin bahwa ada Tuhan selain Allah, keyakinannya itu bisa merusak imannya. Itu namanya nawaqidul iman, pembatal keimanan, yaitu meyakini adanya Tuhan selain Allah, berarti dia melakukan kesyirikan yang khalis, yang sejati, karena dari keyakinan hati itu sendiri. Orang kalau sudah dalam hatinya punya keyakinan seperti itu, biasanya akan terwujud dalam ucapannya. Maka kalau kemudian iman itu harus diikrarkan, tidak sedikit orang syirik itu karena lisan. Mungkin hatinya tidak sampai mengatakan itu, tapi lisannya mengatakan, sholat itu nggak wajib, misalnya. Itu bisa menyebabkan orang terperosok dalam kekufuran. Apalagi ada orang yang percaya terhadap omongannya itu, wah sudah dosanya berantai, kayak multi level marketing itu. Nah, karena itulah hati-hati dengan hati maupun lisan, bisa menyebabkan kita terperosok dalam kekufuran dan kesyirikan. Contoh misalnya seperti tadi, mengatakan sholat 5 waktu nggak wajib, atau mengatakan puasa Ramadan nggak wajib. Lisannya mengatakan itu, hati-hati. Kemudian juga kalau iman itu membutuhkan pembuktian, maka tidak sedikit orang mengatakan saya beriman, tidak sedikit orang mengatakan saya muslim, tapi ketika perilakunya melakukan kesyirikan, maka dia menjadi musyrik karena perbuatannya itu. Nah, sehingga kebalikan dari iman itu adalah kekufuran. Nah, bentuk orang melakukan kekufuran itu adalah kesyirikan, baik dengan lisan, dengan perbuatan, lebih-lebih dengan hati. Ditambah lagi kalau kita bicara tentang kesyirikan dan kekafiran, orang kan sering mengatakan orang syirik itu siapa? Atau musyrik itu apa? Orang dengan gampang mengatakan musyrik itu kalau menyembah selain Allah. Contohnya begini, contohnya begini, contohnya begini, dan sebagainya. Dia lupa bahwa orang melakukan kesyirikan itu bisa karena melakukan satu perbuatan tertentu, tetapi orang dikatakan syirik karena meninggalkan sesuatu yang wajib dilakukan. Nah, karena itulah kita sebagai orang tua, kita sebagai kakek dan nenek, kita sebagai kakak dan lain sebagainya, kalau ada di lingkungan rumah tangga kita, ada di lingkungan tetangga kita yang misalnya meninggalkan apa yang menjadi kewajiban agama,
disitulah tugas kita amar ma'ruf nahi mungkar. Sebab dalam hadis Nabi dikatakan al-farqu bainal abdi wal kufri tarkus sholat. Sekat yang membedakan orang hamba Allah yang sesungguhnya dengan orang yang kafir itu adalah sholatnya. Nah, artinya karena meninggalkan sholat orang bisa terperosok dalam kekufuran, sekalipun identitasnya masih lengkap sebagai muslim. Ada lagi ungkapan yang mengatakan dalam hadis Nabi, hadisnya sahih, al-farqu bainal abdi wasirki tarkus sholat. Sekat yang membedakan antara hamba Allah yang sesungguhnya dengan orang musyrik itu adalah meninggalkan sholat. Berarti apa maknanya? Kesirikan itu tidak sekedar karena menyembah atau bukan hanya menyembah selain Allah, tetapi orang yang meninggalkan sholat padahal tidak ada rukhsah, tidak ada alasan untuk bisa meninggalkannya, maka itu termasuk bagian dari kesirikan. Maka syirik itu bisa karena fi'liyah, melakukan perbuatan tertentu, bisa tarkiyah karena meninggalkan kewajiban tertentu. Nah, ini yang penting untuk kita pahami bersama. Nah, itu dijelaskan oleh Allah dalam surat Muhammad ayat 3. Dalam surat Muhammad ayat 3 itu dikatakan zalika bi annal ladzina kafaru ittaba'ul batila wa annal ladzina amanu ittaba'ul haqqa mir rabbihim kadzalika yadribullahu lin-nasi amsalahum. Itu penjelasan Allah dalam surat Muhammad. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya orang-orang kafir itu mengikuti yang batil, sementara orang-orang mukmin itu mengikuti yang hak, kebenaran dari Tuhan mereka. Maknanya di sini apa? Keimanan itu selalu berlawanan dengan kekafiran. Keimanan itu tidak akan bisa bersahabat dengan kemusyrikan.